Shalom, jemaat yang terkasih, dimanapun berada. Keadaan membuat kita tidak bisa bersama-sama untuk merayakan Paskah pada tahun ini. Namun itu tidak akan mengurangi kita di dalam memaknai persekutuan kita di dalam merayakan Paskah. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk ke dalam ibadah Paskah ini dengan tema melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita ikuti sejenak pembacaan warta jemaat. Jemaat yang terkasih, selanjutnya kita akan membacakan pesan Paskah dengan judul Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Diambil dari Lukas 24 ayat 5 sampai dengan 6. Umat Kristen terkasih dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus bangkit. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Pada saat ini umat Kristen seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan, sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa saat ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Lukas 24 ayat 5 sampai dengan 6 berkisah tentang berita Paskah
yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita ini sangat jelas, Ia telah bangkit. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan kita di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19. Sikap iman dan harapan itu diwujudkan ke dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja, kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung, beribadah di gereja, menjadi ibadah keluarga di rumah masing-masing, yang disebut juga sebagai gereja kecil. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis ini, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan kita dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama, dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, kita senantiasa merayakan iman dalam kebersamaan dengan umat Allah di segala tempat dan waktu melalui sakramen perjamuan kudus. Kami memahami kegelisahan dan kebingungan gereja anggota dalam menyikapi tradisi perjamuan kudus yang kita lakukan di seputar masa raya Paskah, entah pada hari Kamis Putih, Jumat Agung, atau Minggu Paskah. Oleh karena itu, kami ingin memberikan pertimbangan kepada gereja-gereja anggota PGI agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan gerejawi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, sekaligus tetap di dalam koridor memperjuangkan dan memelihara kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah melalui pendalaman teologis kami lampirkan menjadi kesatuan yang utuh dari pesan Paskah ini. Atas berbagai pertimbangan teologis tersebut, kami tiba pada 3 alternatif. Yang pertama, menunda perjamuan kudus hingga masalah pandemi COVID-19 usai. Yang kedua, melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, perjamuan kudus secara spiritual. Terhadap ketiga pilihan ini, kami uraikan penjelasan dan petunjuk praktis sebagaimana ada dalam lampiran. Semua alternatif ini tetap diberikan dengan memegang prinsip bahwa kita tidak berkumpul bersama-sama secara ragawi di gedung gereja. Apapun yang menjadi pilihan yang diambil oleh gereja, hal ini tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga-keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Akhirnya kami mengajak saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yaitu kematian itu. Selamat Paskah, Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Cek Latvin Manuputi, Pendeta Gomar Gultom di tangan. Sekian pesan Paskah. Ia tidak bermukim di sini,
karya Dr. Fridolin. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu menata kemenyan dupa dan rempah berbau. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu mengumpul bunga telanjang, pertanda cinta pada ajal yang kemarin diperkosa. Beribu kenangan dalam kerinduan, dalam kesaksian, dalam bayangan. Ketika tiba belayan angin, sentuhan subuh hening dingin, mereka pun pergi menjemput pagi. Ingin menyusuri wajah di pekuburan yang masih basah, membawa persembahan sisa-sisa penasaran. Tapi yang dicari tiada lagi. Ia tidak bermukim di sini, di kerajaan orang mati, karena kekasih telah hidup kembali. Jemaat diundang berdiri, mari kita nyanyikan PKJ 87. Ajakan beribadah. Kami masih tetap di sini, Tuhan, menelusuri lorong-lorong sejarah, menapaki zaman tak kenal menyerah. Dan kami tetap tegar menggelar karya di jantung persada berbina. Dan kami semakin mantap melangkah, menghadirkan kabar sukacitamu hingga akhir masa. Mari kita sambut dan rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Dialah Sang Juru Selamat kita yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, namun Dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ibadah Paskah ini kita mengingat bahwa pertolongan kita di dalam Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya.
kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah Paskah kali ini kita memiliki nas pembimbing yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15. Nas pembimbing dalam ibadah Paskah terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15, demikian tertulis. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikian Bapak sekalian nas pembimbing dalam ibadah Paskah. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita memasuki saat teduh. Sebagai wujud pengakuan dosa kita, mari kita nyanyikan KJ 27.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki berita anugerah pengampunan dalam ibadah Paskah yang terdapat di dalam surat Efesus pasal 1 ayat ke-7 sampai ke-8. Berita anugerah pengampunan di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8 demikian tertulis. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dan pengampunan. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dengan bermazmur dari Mazmur 118 ayat 13 sampai dengan 21 yang kita bacakan secara responsorial. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, suara sorak-sorai dan kemenangan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Kita menaikkan pujian, kemuliaan bagi Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah Paskah kali ini kita memiliki nats firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai ayat ke-18. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai ayat ke-18. Bagi kita yang sudah mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang sudah disiksa, Engkau yang sudah mati, dan kami mengimani Engkau adalah Tuhan yang sama yang sudah bangkit. Dalam hari raya Paskah ini ya Allah, kami mau menggumuli firman Tuhan, dan dari sana kami percaya Allah yang sama itu pun membangkitkan setiap rasa takut kami, setiap rasa kekhawatiran kami,
dan hal-hal lainnya yang membuat kami tidak dapat memandang kepada sesama. Kiranya ya Allah, Engkau memakai hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, alat media digital yang kami pakai ya Allah, pribadi-pribadi untuk menjadi sumber penenangan hidup kami melalui firman-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, biarkanlah hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman-Mu ya Allah. Dan dari sana kami dapat melangkah dan bersemangat menapaki kehidupan kami, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca dari Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bacaan kita, Kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca firman Tuhan, merenungkannya, namun yang utama melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Paskah kembali kita diingatkan bahwa melihat Dia yang bangkit, dan kemudian kita diundang untuk memandang pada sesama. Artinya setiap orang yang melihat kebangkitan Yesus dalam kehidupannya yang ia rasakan harus kemudian ditindaklanjuti kepada sesamanya. Tadi seperti yang sudah dibacakan dalam pesan Paskah dari PGI, sebagai umat percaya, apapun yang sedang menderu, apapun yang sedang bergejolak, baik di Indonesia atau secara khusus di sekitar kita menjadi pribadi lepas, pribadi yang aktif untuk terus menjadi berkat bagi sesama kita, dan utamanya di situ untuk kemuliaan nama Allah. Nah, Bapak sekalian, berbicara pesan Paskah baik dari PGI maupun yang akan kita gumuli bersama, melihat Dia yang bangkit dan kemudian memandang pada sesama, itu seperti yang juga dialami oleh Maria Magdalena. Ketika ia bangun dan berjalan pagi-pagi benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat secara khusus apakah hanya Maria. Nah, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 1, memang betul hanya Maria Magdalena. Namun kalau kita secara paralel atau melihat juga dari kitab Markus pasal 16 ayat pertama, di situ ada wanita lain. Siapa itu? Selain Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, kemudian ada seorang Salome, dan kemudian ada Yohana. Mereka perempuan-perempuan yang kemudian bangun di pagi hari, mereka yang kemudian datang ke kubur Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka adalah wanita-wanita yang bersemangat. Sesudah mereka melalui hari Sabat, mereka langsung lekas-lekas. Kenapa harus pagi? Ini juga memiliki pemaknaan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui salah satu hukum dalam orang-orang Yahudi melarang ketika di hari Sabat melakukan aktivitas yang cukup berat, apalagi melakukan perjalanan yang jauh. Kalaupun orang mau melakukan perjalanan, ada syaratnya. Apa itu? Tidak boleh dari sepelemparan batu. Lebih dari sepelemparan batu, kena penalti kalau bahasa pekerjaan. Ada sanksi, ada kemudian hukuman. Jadi dalam konsep kehidupan orang Yahudi pada zaman bacaan kita, Yohanes pasal 19 ini, Bapak sekalian, dan kita bersama-sama melihat Maria Magdalena dan perempuan atau wanita lain itu bangunnya pagi. Alasannya tadi mereka harus menaati, mereka harus mengikuti hukum orang Yahudi yang tidak boleh di hari Sabat melakukan aktivitas yang berat dan tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh. Nah, itu alasan kenapa harus pagi-pagi benar. Dan itu tidak hanya sebatas berbicara waktu, tapi ada sebuah kerinduan, ada sebuah kesetiaan, ada sebuah harapan untuk kembali berjumpa dengan Sang Anak Tunggal dari Allah Bapa. Nah, Bapak sekalian, berbicara melihat Dia yang bangkit itu dan memandang kepada sesama, mereka, para perempuan atau wanita-wanita ini menjadi saksi pertama. Mereka dipakai oleh Allah untuk menjadi alat
menyampaikan kabar Shalom Elohim, kabar damai sejahtera dari Allah. Nah, Bapak sekalian, berbicara kesetiaan mereka, mereka tetap taat. Mereka sebenarnya takut atau tidak? Tentu mereka juga takut, Bapak sekalian. Tapi ketakutan mereka tidak membuat mereka melanggar hukum. Saat ini kita juga dalam problem atau masalah-masalah COVID-19 ini ada berbagai himbauan, dilarang bersekutu atau berhimpun dengan orang banyak. Kita harus tetap patuhi itu. Seperti Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya, dia mematuhi hukum. Orang ketika merayakan Sabat, hari Sabat, tidak boleh pergi. Kita pun ketika merayakan Paskah tidak boleh bersekutu dengan orang-orang atau jemaat dengan jumlah yang banyak. Cukup dengan keluarga inti. Itu tidak mengurangi kiranya pesan bahwa Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sudah melalui penderitaan, Tuhan yang sudah dihukum kemudian mati di kayu salib, kini ia sudah bangkit. Ini menjadi pesan Paskah bagi kita saat ini. Nah, dalam mempersaksikan atau menjadi alat menyampaikan damai sejahtera bagi siapapun itu, kita kembali belajar. Khususnya Bapak sekalian dalam ayat kedua. Yohanes pasal 20 ayat kedua, ketika Maria Magdalena mengetahui kubur dari Tuhan kita Yesus Kristus tutup atau batunya sudah terbuka, tentu panik dia. Tentu dia harus mencari bantuan. Pertama di pasal kedua, orang yang ia cari adalah Simon Petrus, dan dia kemudian berlari-lari. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat kedua kata berlari dalam bahasa Yunaninya, Bapak Ibu sekalian, treke atau running. Maria Magdalena berlari menghampiri Simon Petrus dan murid-murid yang lain untuk memberitahukan tutup dari kubur Yesus atau batu itu sudah jatuh atau sudah berpindah tempat. Nah, Bapak sekalian, kemudian apa respon yang dilakukan Simon Petrus dan murid-murid yang lainnya? Mereka pun kaget, mereka pun juga panik dan lain sebagainya. Mereka berusaha lari. Nah, Bapak sekalian, di ayat keempat, Simon Petrus dan salah satu orang yang tidak disebutkan namanya juga berlari. Nah, kata berlari yang dilakukan Simon Petrus sama dengan Maria Magdalena. Dia trekking atau cuma running. Makanya di ayat keempat itu dijelaskan ada orang lain atau murid yang tidak disebutkan namanya juga lebih dahulu sampai kepada kubur Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kenapa ada orang yang lebih dahulu sampai? Apakah Maria Magdalena ini bersama Simon Petrus dan salah satu murid Yesus itu larinya santai? Tidak, mereka berlari. Tadi trekking itu atau running itu bukan aktivitas santai, bukan aktivitas pasif atau jalan santai misalkan seperti itu sekarang. Tapi mereka berlari terengah-engah. Lalu kenapa ada di antara mereka di pasal keempat itu ada yang lebih dahulu sampai? Bapak sekalian, di sana dituliskan ya keempat berlari lebih cepat. Nah, dalam bahasa Yunaninya disebut prodrameon atau dalam bahasa Inggrisnya outrunning. Maksudnya apa outrunning itu? Apakah mereka kemudian lebih muda atau fisiknya lebih oke? Tidak, Bapak sekalian, mereka lebih mengetahui secara mapping, secara akses baik dari tempat mereka, kediaman mereka menuju gua di mana Tuhan Yesus terbaring itu. Mereka lebih mengambil jalur shortcut atau memotong jalan, makanya lebih cepat mereka sampai. Lalu apa poinnya yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes ini? Nah, poinnya adalah bagi kita melihat sekalian, untuk menyampaikan Allah yang bangkit itu harus ada respon. Baik itu cepat maupun lambat, tidak menjadi masalah, tidak menjadi bahan untuk menghadirkan konflik. Bapak sekalian, Maria Magdalena dan Petrus, kalaupun dia berlari, kalaupun trekking atau hanya lari, berbeda.
dengan murid-murid yang tidak disebutkan namanya itu, dua orang atau dua peristiwa itu benar-benar bersemangat walaupun ada yang lebih cepat sampai. Maksudnya apa? Di situ kita kembali belajar, siapapun kita, siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun ada yang memiliki berkat, terbatas tidak menjadi hambatan, tidak menjadi pembenaran diri. Saya emang nggak mau dipakai, saya tidak mau melayani, saya tidak mau melakukan misalkan persembahan, misalkan aktif dalam pelayanan. Tidak, siapapun kita harus merespon berkat yang Tuhan berikan. Apa berkat yang paling sederhana? Masih ada hela nafas yang kita rasakan, ada denyut nadi maupun jantung yang terus berdetak. Nah, ini yang pertama, kita merespon setiap berkat dalam kehidupan kita, sekalipun kita terbatas, sekalipun ada orang lain yang mendapat berkat lebih awal. Berita Paskah, berita Yesus yang bangkit itu harus disampaikan kepada orang lain. Untuk apa? Kita memandang kepada sesama, karena orang lain juga membutuhkan damai sejahtera dari Allah. Kita yang sudah mendapat damai sejahtera dari Allah harus membagikan itu kepada sesama. Nah, kita juga belajar juga Bapak sekalian, apakah mudah menerima berkat? Apakah ada kesulitannya ketika kita bisa merasakan berkat dari Tuhan? Itu ada kesulitan Bapak sekalian. Kita melihat dari bacaan kita Yohanes 20 pasal 12 ayat 15. Ketika para murid sudah kembali ke pemukiman atau ke rumah mereka masing-masing, hanya Maria Magdalena yang diceritakan oleh kitab Yohanes pasal 20 ini yang tetap stay, yang tetap tinggal di tubuh Tuhan kita Yesus. Dan secara khusus di ayat ke-13 ada malaikat Tuhan yang menghampiri dia yang sedang menangis. Dan kemudian malaikat Tuhan itu di ayat ke-15 itu Bapak sekalian berkata, "Mengapa engkau menangis?" Di ayat ke-13, maaf Bapak sekalian, di ayat ke-13 Yohanes pasal 20 ayat ke-13. "Ibu, mengapa engkau menangis?" kata malaikat Tuhan. Terus di ayat ke-13 itu Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ada kesedihan, ada pergumulan di Maria Magdalena dan ia sampaikan kepada malaikat Tuhan. Namun yang menjadi penting Bapak sekalian, di ayat ke-15 Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit itu kemudian melakukan pertanyaan kepada Maria Magdalena. Ia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" kata Tuhan kita Yesus Kristus di ayat ke-15. Terus kemudian Bapak sekalian, di ayat ke-15 itu dibilang oleh Maria Magdalena, "Tuhan." Nah Bapak sekalian, dalam bacaan kita kata Tuhan itu memiliki pemaknaan yang berbeda dari bacaan kita di ayat ke-13. Di ayat ke-13 masing-masing orang memiliki pergumulannya yang membuat tidak bisa melihat dengan jelas apa yang menutupi mata saya. Padahal Tuhan sudah menghadirkan berkat, tapi kemudian kita terbatas untuk melihat berkat. Nah, secara khusus kita melihat di ayat ke-16 itu Tuhan kembali mengingatkan, "Aku sudah memberi berkat kepada engkau," misalkan dalam bahasa sederhana. Namun kalau kita kembali kepada konteks, Maria Magdalena ketika ditanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, Maria Magdalena saat itu menganggap Yesus Kristus sebagai penjaga taman atau tukang kebun dalam bahasa kita sehari-hari. Makanya kemudian Yesus dengan tegas dia bilang apa? Maria, bukan lagi memanggil ibu, atau bahasa kita sekalian mungkin mama, atau mungkin masing-masing memiliki panggilan khususnya bagi anak kepada seorang ibunya. Tapi ketika di ayat ke-16 ia panggil dengan nama jati diri dari Maria Magdalena, Maria. Nah, Bapak sekalian, berbicara menjadi saksi, menjadi berkat bagi sesama, kita pun terbatas. Maria Magdalena sudah mengalaminya, kesulitan untuk memandang sesama. Kita pun sebagai umat Tuhan mungkin terbatas untuk melihat sesama. Namun kiranya berita Paskah,
Berita Tuhan yang sudah bangkit itu kembali meneguhkan kita untuk menjadi berkat. Dan ketika sudah diberkati oleh Tuhan, kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, maukah kemudian mengucap syukur kepada Allah dan yang paling utama menghadirkan kesejahteraan bersama. Ini menjadi pesan paling utama dalam Paskah. Makanya kita lihat di ayat ke-18 dikatakan oleh Maria Magdalena, "Aku telah melihat Tuhan." Ini kata yang sederhana, aku telah melihat Tuhan, tapi di sana ada nada kepastian, ada nada janji Tuhan yang sudah tertepati. Nah, Bapak sekalian, kata telah melihat Tuhan dalam bahasa Yunani-nya itu heoraka. Heoraka itu adalah experience, tapi pengalaman itu secara pasif. Heoraka itu dalam bahasa Yunani tadi karena dalam kesedihannya, dalam kemarahannya, jenazah atau mayat Tuhan Yesus hilang atau kubur Yesus pun terbuka, membuat dia panik. Kita pun saat ini mungkin sudah melihat Tuhan bangkit, tapi kita masih matanya tertutup oleh pergumulan yang saat ini kita alami. Nah, kiranya Bapak sekalian, Paskah saat ini kita bersama-sama diajak untuk dapat melihat apa yang Tuhan sudah berikan, dan utamanya kita menyukurinya. Seperti respon dari Maria Magdalena maupun Petrus, mereka tetap berlari sekalipun terlambat, sekalipun lama sampai di kubur Yesus, mereka tetap menjalani apa yang menjadi panggilan hidup mereka. Kita pun memiliki panggilan hidup pribadi, sekalipun ada COVID-19, sekalipun ada kebutuhan hidup yang belum terpenuhi, kiranya kita tetap memiliki iman, merespon setiap pelayanan, merespon setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan rasa syukur. Percayalah Bapak sekalian, kan Tuhan belum memberikan perubahan, Tuhan tidak menghadirkan berkat. Lihat, Yesus bangkit saja membutuhkan 3 hari. Begitupun setiap kehidupan kita ada waktu, dan paling utama waktunya Tuhan itu indah. Ia yang sudah bangkit itu ialah Allah yang sama yang akan siap membangkitkan apapun pergumulan kita, apapun kesedihan kita, dan ia dapat membangkitkan setiap harapan-harapan kita menjadi indah dan terrealisasi dengan nyata. Tapi ketika sudah menjadi berkat, kita juga diundang untuk memandang sesama, untuk memberikan damai sejahtera Allah itu kepada mereka. Selamat menunggu berkat Tuhan, meresponnya dengan tetap melayani, merespon panggilan itu dengan baik, dan yang paling utama, jadilah berkat. Selamat menjadi berkat Tuhan sebagai rasa syukur kita, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga maupun sebagai gereja, dan hadirkanlah kesejahteraan bersama itu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang sudah bangkit itu akan membangkitkan setiap harapan kita yang tadinya lemah, dan itu menjadi bersemangat dan bersukacita. Tuhan memberkati. Amin. Kau membayar
Bapak Ibu saudara sekalian, bersama anak-anak dari TK Kristen Pasundan Jati Asih, kita diajak untuk dapat melihat, untuk dapat memandang sesama kita, khususnya bagi mereka yang berada di garda depan. Mereka ialah tenaga medis yang berjuang dengan penanganan, pembatasan, dan pencegahan COVID-19. Terutama kita juga mendukung dalam doa juga untuk mereka yang masuk dalam kategori ODP maupun PDP. Terlebih dengan hati yang gembira. Demikian lagu yang akan disampaikan oleh anak-anak dari TK Kristen Pasundan Jati Asih, Hati yang Gembira. Kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dari Kolose 2 ayat yang ke-7 yang berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita naikkan pujian dari KJ 291. Sidang jemaat, mari kita bawa persembahan kita ke pangkuan Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk memberi, bukan karena kami berkelebihan, melainkan karena keinginan kami untuk berbagi.
Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah menyatakan kasih-Mu ya Allah secara begitu luar biasa. Engkau Allah yang sudah menderita bahkan mati perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ya Allah, di Paskah kali ini kami diingatkan bahwa Engkau bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah yang bangkit. Dan kami pada ibadah Paskah ini ya Allah diundang selaku umat percaya untuk melihat Dia yang bangkit itu dan kemudian memandang pada sesama. Dalam ibadah Paskah ini kami rindu untuk juga Tuhan perlihatkan Engkau yang bangkit. Kalaupun kami sadari ya Allah, di dalam berbagai pergumulan hidup yang kami rasakan, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan di GKP Jemaat Jati Asih, maupun berbangsa dan bernegara ya Allah. Mungkin ada berbagai gesekan, ada berbagai kesulitan yang kami rasakan dan membuat kami tidak dapat melihat Engkau Allah yang sudah bangkit itu. Kami kembali diingatkan seperti Maria Magdalena di dalam Yohanes pasal 20 ya Allah. Kesulitan pergumulan hidup membuat kami tidak dapat melihat Engkau. Kiranya ya Allah, kami dapat melihat Engkau dalam berbagai keterpurukan hidup yang mungkin sedang kami alami. Dan seperti Maria Magdalena itu, kami juga mau merasakan berkat yang Engkau menyatakan begitu jelas ya, begitu hidup, ini menjadi harapan, dan kami mengimaninya. Engkau Allah yang bangkit itu pun dapat bangkit dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus ya Allah yang Maha Baik, kami berdoa bagi anggota jemaat di GKP Jati Asih ya Allah yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Richard Manulang. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak M. Santuri, Ibu Dorce Anofi, Ibu Yanti Isnawati, Saudari Clarenta Donabella Santuri ya Allah. Apapun yang menjadi obat-obatan, istirahat yang cukup, perhatian dari keluarga, dan doa pribadi pribadi kiranya membuat mereka tetap beriman Engkau akan menghadirkan kesehatan dan utamanya kesembuhan. Dan kami juga mengingat ya Allah untuk saudara-saudara kami atau pribadi yang sedang sakit. Kami menyebutkan nama pribadi itu dalam hati kami. Dan secara khusus kami juga selaku umat yang percaya kepada Engkau Allah yang bangkit itu mau mendoakan bagi pribadi yang sedang sakit akibat COVID-19 ini ya Allah. Kiranya mereka tidak kehilangan iman percaya mereka. Mereka tetap mengharapkan kesembuhan, keyakinan bahwa Engkau Allah yang bangkit itu juga Allah yang akan bangkit di kesehatan mereka juga. Ya Allah, kami juga berdoa kiranya selalu ada penghiburan bagi keluarga mereka yang sedang berduka akibat kehilangan dari anggota keluarga yang sedang sakit. Kiranya Tuhan selalu berikan penghiburan dan kekuatan. Ya Allah yang Maha Baik, kami serahkan juga tenaga medis. Kiranya Tuhan berikan kesabaran dan Tuhan jaga mereka tidak kehilangan keyakinan mereka, panggilan mereka untuk di dunia kesehatan itu ya Allah. Kami serahkan juga pemerintah ataupun para peneliti untuk dapat menemukan dan dapat memperlihatkan obat yang menghasilkan kesembuhan dan kami dapat melalui masa-masa COVID-19 ini.
Ya Allah yang Maha Baik, selaku umat yang percaya, kami juga mengingat dalam persekutuan. Kami mau dalam doa untuk Bapak Salbro Wasdar Sinaga bersama keluarganya. Kami juga berdoa untuk Bapak Saud Monang Sianturi, ya Allah, bersama keluarganya. Kiranya Engkau berkati baik tugas pelayanannya, baik aktivitas dari keluarganya, ya Allah. Anak-anaknya ya Tuhan dijauhkan dari ragam penyakit, ragam pergumulan, dan kami percaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Allah yang Maha Baik, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usianya. Untuk itu kami mau dalam doa, ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun yang Tuhan tambahkan usianya. Untuk saudari Sri Rezeki PS Sintorus. Kami mau dalam doa juga untuk Bapak Muksin Deni F Marpau, Ibu Sri Wahyuni Lumban Raja, ya Allah. Kiranya Tuhan tidak hanya menambahkan usia kepada mereka, Tuhan selalu tambahkan sukacita, Tuhan tambahkan rasa syukur kepada Engkau saja, ya Allah yang Maha Baik. Tuhan, kami juga mau membawa setiap pokok-pokok doa kami secara pribadi. Mungkin kami yang merindukan pekerjaan, kami yang merindukan kesehatan, merindukan kehidupan, atau bahkan keturunan Allah. Kiranya Tuhan saja yang memberikan penguatan, kiranya Tuhan menghadirkan berkat, dan kami percaya waktunya Tuhan itu indah pada waktunya. Allah yang Maha Baik, kami juga membawa dalam doa untuk Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih, baik Ibu Pendeta Adolfina maupun setiap anggota majelis jemaat di dalamnya, ya Allah. Kami juga dalam doa untuk pengawas penyelenggaraan jemaat, untuk komisi pembantu setempat PK Pasundan Jati Asih, ya Allah, dan beserta setiap komisi baik kategorial maupun non kategorial, ya Allah, untuk kami